Kali ini kita akan membahas cara memarahi anak. Banyak yang bilang bahwa memarahi anak itu bisa mematikan sel-sel otak anak kita. Benarkah demikian? Tentu saja itu tidak salah ya. Namun penjelasan ini sebenarnya belum tuntas sampai akhir. Bagi saya bukan dilarang memarahi, tapi yang dilarang adalah membentak sambil memarahi tanpa menjelaskan letak kesalahan anak. Sebenarnya, memarahi anak juga diperlukan dalam proses tumbuh kembangnya. Namun, saat usia anak masih di bawah 7 tahun, usahakan jangan sampai kita memukulnya ya. Saat memarahi anak, kita wajib memberitahu kesalahannya dan bagaimana cara dia memperbaiki itu. Dengan begitu, anak cepat belajar dari kesalahannya dan tidak mudah mengulangi kesalahan yang sama berkali-kali. Hal yang sering dilakukan orang tua pada umumnya yaitu memarahi sambil berkata, "Mama sudah berkali-kali bilang, tapi kamu tidak mau mendengar. Apa kamu tuli? Kamu mau jadi anak nakal, ha?" Nah, ungkapan seperti ini memang terlihat seakan membuat anak diam menunduk. Tetapi anak tidak tunduk terdiam atau sambil menangis itu bukan berarti dia paham dan menyadari kesalahannya, melainkan karena merasa harga dirinya jatuh. Ia menganggap, aku anak bodoh, aku anak nakal. Nah, gambar di samping saya ini menunjukkan ketika anak dibentak dengan kata-kata atau nada yang sangat keras, anak hanya bisa terdiam, tunduk, atau mungkin ada yang menangis. Tetapi dia tidak menyadari kesalahannya di mana. Sedangkan orang tua menuntut dia untuk paham, tetapi orang tua tidak menyampaikan apakah dia salah, terus apa yang harus dia lakukan supaya memperbaiki kesalahannya. Anak butuh diberitahu di mana salahnya dan apa yang harus dia lakukan untuk memperbaikinya, sehingga anak bisa sadar. Hal ini membawa dampak besar bagi masa depan anak-anak kita loh. Makanya kita sering melihat orang-orang yang kurang percaya diri, orang-orang yang lemah konsep dirinya, itu dikarenakan salah satunya kejadian-kejadian sepele di masa anak-anak seperti tadi. Jadi sekali lagi memarahi anak juga diperlukan selama caranya benar dan orang tua juga tidak meluap-luap emosinya ya. Dalam agama Islam juga memarahi anak diperlukan, bahkan mengizinkan kita untuk memukul anak jika anak itu sudah membangkang, menghina dan berkata kasar pada orang tua dan meninggalkan agama atau meninggalkan sholatnya. Tapi ingat, boleh memukul anak jika usia anak udah di atas 7 tahun. Itu pun boleh memukul hanya di daerah pinggang ke bawah ya, jangan memukul area kepala. Jika kita sangat terpaksa harus memukul anak karena kesalahan dia yang sangat fatal, maka carilah anggota tubuh yang tidak terlalu banyak terkandung saraf-saraf penting. Seperti contoh ayah ini memukul di bagian bokong. Selain bagian bokong itu tebal, dia juga tidak terdapat saraf-saraf yang sangat penting seperti di kepala, di telinga, bahkan di bagian punggung depan dan belakang. Itu harus dihindari ya. Sekali lagi saya ulang, hal yang harus diperhatikan saat memarahi anak yaitu tidak mengeluarkan kata-kata negatif, lalu tidak membentak dengan nada yang tinggi, kemudian jangan sampai memukul selama masih bisa kita komunikasikan apa yang kita inginkan, dan jangan lupa sampaikan apa kesalahan anak lalu bagaimana cara dia memperbaikinya, supaya anak cepat tanggap tentang kesalahan dan apa yang harus dia perbaiki. Oh men, ini gambar yang tidak perlu dicontoh ya. Pria dewasa tidak baik untuk memperlakukan seorang anak seperti ini. Walaupun kita ingin membuat anak itu jera atau takut, tetapi tidak dengan cara seperti ini, ya. Ini sama sekali tidak gentle. Terima kasih ya sudah menonton video-video di Mama Pia Channel, dan nantikan video-video parenting lainnya di channel ini. Bye.